Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak hebat 5 Maluku dan 5 Papua. Hari ini kita bertemu kembali di jam BPI, Bina Berbadi Islam ya Kak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke kakak-kakak, hari ini BPI kita tentang ayo berperilaku jujur. Kakak-kakak pasti tahu ya, semua manusia tidak ada yang mengingkari bahwa sifat jujur adalah sifat terpuji. Tapi kenapa ya banyak manusia yang tidak berbuat jujur, padahal mereka tahu bahwa jujur adalah sifat terpuji dan curang merupakan sifat buruk. Itu karena kadang ambisi kita, keinginan kita, gengsi kita, dan ego kita yang membuat kita menjadi tidak jujur. Kakak-kakak, jujur dalam bahasa Arab adalah semakna dengan as-sidqu atau sidiko, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Nah, sedangkan lawan dari kata jujur adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Kalau secara istilah, pengertian jujur adalah bermakna kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, informasi yang nyata, kemudian ketegasan dan kemantapan hati, serta sesuatu yang baik yang tidak dicampur dengan kedustaan. Ya kakak ya, jadi pengertian jujur menurut istilah adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Setiap yang kita ucapkan harus sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Oke Kak, perilaku jujur harus kita tanamkan sejak dini melalui pembiasaan-pembiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti menjalankan sholat 5 waktu tepat waktu, menjalankan ibadah puasa, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, membantu orang tua, dan lain-lain. Nah, pembiasaan-pembiasaan baik ini harus kita biasakan lakukan sejak dini, sejak kita masih kecil. Kenapa? Agar ketika kita sudah dewasa nanti, kita bisa terbiasa untuk melakukan semuanya. Ya. Nah, kita juga harus melakukannya dengan jujur, Kak. Ya, kita harus melakukan semuanya dengan jujur. Sholat, ketika kita sudah sholat, dan ketika kita ditanya oleh ayah bunda, ustadz ustazah, atau orang lain, Kak sudah sholat? Kakak menjawabnya sudah, padahal sebenarnya kakak belum menjalankan ibadah sholat itu. Nah, itu berarti kakak tidak jujur, kakak berbohong. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ketika kakak berkata, iya saya sudah sholat, berarti memang benar-benar kakak sudah melaksanakan sholat itu. Gitu ya Kak ya. Belajar dari hal-hal yang kecil. Ketika hal-hal kecil kita jujur, maka insya Allah kita akan selalu melakukannya, melakukan perilaku jujur sampai kita dewasa nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Nah Kak, ketika kita melakukan perilaku jujur ya, kita bertakwa kepada Allah, kita menjalankan semua perintah Allah, insya Allah kita akan selalu bersama dengan orang-orang yang benar. Allah selalu mendatangkan orang-orang yang baik untuk kita ya, yang selalu mengingatkan kita dalam kebaikan. Nah, kakak-kakak, di sini ada bentuk-bentuk kejujuran. Yang pertama yaitu jujur niat dan kemauan. Kak, niat itu adalah segala motivasi yang mendasari suatu hal atau perbuatan. Nilai sebuah amal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ditentukan oleh niat kita, sebagaimana
sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kakak-kakak, solih dan solihah, ya, kalau misalnya kakak-kakak semua niatnya belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, maka yang kakak dapat ya nilai yang bagus itu, ya. Kakak niatnya belajar untuk mendapatkan nilai yang bagus, untuk mendapatkan hadiah dari ayah bunda, maka yang kakak dapatkan yaitu gitu ya. Tapi kalau misalnya kakak belajar niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kakak akan mendapatkan semuanya. Kakak mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan hadiah dari ayah bunda, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling penting ya Kak, mendapat keberkahan dari Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kalau kakak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka itu akan sangat berguna untuk kakak-kakak ya, ketika kakak sudah dewasa nanti. Dan itu akan sampai akhir hayat kakak begitu ya, ilmu yang bermanfaat itu. Jadi kalau kakak melakukannya semua karena Allah, maka kakak akan sangat beruntung begitu ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga mendapatkan apa yang kakak inginkan. Yang kedua yaitu jujur dalam perkataan. Kakak, akhlak yang baik dari seorang muslim akan nampak dari tutur katanya ya. Ia akan selalu berkata jujur. Orang yang selalu berkata jujur akan memperoleh dua kebaikan. Yang pertama yaitu akan memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, kakak, ketika kita berkata jujur, maka kita akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama yaitu mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah, ketika kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, ya, kalau Allah sudah sayang terhadap hambanya, insya Allah apapun yang hambanya inginkan akan Allah kabulkan gitu ya Kak ya. Kemudian yang kedua akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, kepercayaan dari orang lain ini sangat sulit untuk didapatkan ya Kak. Tidak semua orang bisa percaya kepada kita. Jadi ketika ada teman, ada orang lain yang percaya kepada kita, maka kita harus menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Ya kakak-kakak, menggunakan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu berkata jujur, tidak berbohong kepadanya. Karena ketika sekali saja kita berbohong, maka orang akan sulit untuk percaya lagi kepada kita gitu ya Kak ya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kepercayaan orang lain kepada kita. Kakak-kakak, bentuk kejujuran yang ketiga yaitu jujur ketika berjanji. Nah Kak, sebagai seorang muslim, sifat jujur harus senantiasa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Khususnya ketika kakak berjanji kepada seseorang. Misalnya kakak berjanji kepada ustadz-ustazahnya untuk segera mengerjakan tugas-tugasnya, menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Berarti kakak harus melakukannya, harus dengan segera menyelesaikannya. Jangan sampai tugasnya tertumpuk begitu ya Kak ya. Karena kan kakak tadi udah berjanji, iya ustazah saya janji akan mengerjakan tugasnya dengan segera. Ternyata kakak tidak mengerjakannya sampai terima rapot misalnya. Berarti kakak sudah melakukan ketidakjujuran ketika berjanji. Kakak tidak bisa menepati janjinya.
Juga misalnya kakak berjanji kepada ayah bunda untuk menjadi anak yang baik, rajin membantu kedua orang tua, melaksanakan sholat 5 waktu. Berarti kakak harus melakukannya semuanya dengan jujur, tidak ada kebohongan di dalamnya, ya kak ya. Itu jujur ketika berjanji, ya harus ditepati gitu. Nah, selanjutnya yang keempat, jujur dalam perbuatan atau bermuamalah. Nah, kak, jujur dalam niat, dalam lisan, dan dalam janji tidak akan sempurna jika kakak-kakak tidak dilengkapi dengan jujur ketika berinteraksi atau bermuamalah dengan orang lain, ya kak ya. Ketika kakak sudah melakukan jujur semuanya, ya, itu tidak akan sempurna kalau kakak tidak melakukan jujur dalam perbuatan atau bermuamalah. Karena seorang muslim tidak pernah menipu, ya, atau memalsukan semuanya dan berkhianat sekalipun terhadap orang yang non-muslim, ya kak. Ya, jadi kakak harus menjadi seorang muslim yang jujur. Begitu juga ketika saat kakak ujian, ya kakak ya. Ketika kakak ujian tidak boleh menyontek. Jujur dapat terlihat dari sikap yang tidak menyontek, ya kak ya. Jadi ketika kakak menyontek, berarti kakak sudah tidak jujur dalam perbuatan, ya. Lebih baik kakak-kakak semua mendapatkan nilai yang kecil, ya, tapi kakak mengerjakannya dengan sendiri, ya. Itu akan merasa puas, kak, merasa bangga, saya mengerjakannya sendiri meskipun nilai saya jelek. Tapi ketika nilai kakak tinggi, tapi kakak mengerjakannya dengan menyontek, ya, itu berarti kakak sama saja berbohong karena bukan kakak yang melakukannya, bukan kakak yang mengerjakannya. Meskipun online, offline, tetap ya kak ya. Kalau offline bisa nyontek ke temannya. Kalau online bisa nyontek mungkin lewat buku atau lewat internet, ya. Nah, di sini ini Allah bisa melihat apakah kakak jujur atau tidak, ya. Ustadz-ustazahnya mungkin tidak tahu ketika kakak ujian kakak tutup kamera. Ustadz-ustazahnya nggak tahu kakak tutup kamera itu kakak ngapain gitu, ya kak ya. Jadi Allah maha tahu meskipun orang lain tidak tahu apa yang kakak lakukan, tapi Allah maha tahu. Nah ya kak ya, jadi usahakan untuk selalu bersikap jujur. Yang kelima, jujur dalam berpenampilan sesuai kenyataan. Nah, seorang muslim yang jujur akan senantiasa menampilkan diri apa adanya sesuai kenyataan yang sebenarnya, ya kak ya. Jangan karena kakak ingin bergaya, akhirnya kakak mencuri barang temannya, mencuri tas temannya, mencuri jilbab temannya. Wah, ini tasnya bagus, ini jilbabnya bagus, aku pinjam sebentar nggak apa-apa mungkin, ya. Nah, kata-katanya itu pinjam, tapi pinjamnya tidak izin ke temannya. Itu sama saja dengan mencuri, kak. Itu tidak jujur, ya. Berarti kakak sudah berbohong dengan banyak orang, ya. Kakak pakai jilbab terus dipuji sama orang lain, wah jilbabmu bagus ya ternyata, padahal itu jilbab pinjam tanpa izin. Nah, ini berarti udah gak jujur yang berpenampilan. Jadi kakak, apapun yang kakak punya, ya, rumah, pakaian, alat tulis, semuanya yang kakak punya, kakak harus syukuri, ya. Meskipun mungkin menurut kakak itu sudah tidak baik, tapi menurut Allah itu masih baik dan masih bisa digunakan. Jadi kakak harus bangga dengan apa yang kakak punya gitu, ya. Menjadi muslim muslimah yang apa adanya. Nah, sikap jujur ada manfaatnya juga loh kak. Manfaat dan hikmah sikap jujur
Ya, di sini ada 4. Yang pertama yaitu mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti yang Ustazah sudah sampaikan tadi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sayang sama hambanya, insya Allah apapun yang hambanya inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini manfaat kalau kakak jujur ya. Jadi kakak-kakak semua harus selalu berperilaku jujur dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, mendatangkan pahala dan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ya, jadi manfaat jujur itu sangat banyak ya kak ya. Salah satunya itu mendatangkan pahala untuk kakak-kakak semuanya ketika kakak berperilaku jujur ya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari sifat munafik ya kak. Kita terhindar dari sifat munafik kalau kita bersikap jujur, kalau kita berperilaku jujur kepada semua orang ya. Munafik ini adalah perilaku tercela yang Allah tidak suka. Jadi kita harus berusaha untuk menjauhinya. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu bersikap jujur. Yang keempat, membuat tenang dan tidak was-was dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Kakak-kakak, ketika kita bersikap jujur ya, ketika kita berperilaku jujur, maka hati kita akan tenang gitu ya kak ya. Kita tidak was-was lagi ya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya kita berbohong ya, kita akan selalu was-was. Kita merasa tidak tenang. Kenapa? Akan ada kekhawatiran dalam hati kita. Bagaimana ya kalau misalnya dia tahu aku berbohong? Bagaimana ya, itu akan selalu terngiang-ngiang gitu ya kak kalau misalnya kita berbohong ya. Jadi supaya kakak tenang, kakak tidak was-was ya, maka selalu berperilaku jujur ya kak ya. Baik, itu BPI kita pada hari ini ya tentang berperilaku jujur. Kakak-kakak semua sudah menyimak ya. Jadi manfaat berperilaku jujur itu sangat banyak gitu ya kak ya. Kalau kita selalu berperilaku jujur, hati kita akan selalu tenang, mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Nah, pesan Ustazah, kapanpun dan dimanapun kakak berada, selalu bersikap jujur kepada semua orang ya kak ya. Menjadi muslim-muslimah yang jujur ya, menjadi muslim-muslimah yang selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kakak-kakak, semoga bermanfaat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.